Marhaban ya Ramadan. Alhamdulillah, pada kesempatan hari ini kita sudah memasuki di bulan suci Ramadan. Tapi pertanyaan adalah, kita sering sekali dalam menyambut bulan Ramadan itu selalu menggunakan kata marhaban. Padahal dalam bahasa Arab ada kata lain yang biasa digunakan untuk menyambut seseorang, yaitu ahlan wa sahlan. Khusus untuk bulan Ramadan ini, kita menggunakan kata marhaban. Ada apa di balik pemilihan kata marhaban ini? Yuk kita simak penjelasannya. Menurut Profesor Dr. Quraisy Shihab, kata marhaban terambil dari kata rahab yang berarti luas atau lapang. Dari akar kata yang sama dengan marhaban, terbentuk kata rahbat, yang antara lain berarti ruangan luas untuk kendaraan memperoleh perbaikan atau bengkel, atau kebutuhan pengendara guna melanjutkan perjalanan. Marhaban ya Ramadan. Selamat datang Ramadan. Kami menyambutmu dengan penuh kegembiraan dan kami persiapkan untukmu tempat yang luas agar engkau bebas melakukan apa saja yang berkaitan dengan upaya mengasah dan mengasuh jiwa kami. Sedangkan kata ahlan wa sahlan itu terdiri dari dua kata. Ahlan yang berakar pada kata ahl yang berarti keluarga, dan sahlan yang berakar pada kata sahl yang berarti mudah. Sahl juga berarti dataran rendah, karena mudah bagi pejalan kaki untuk menyeberang, tidak seperti kemiringan tinggi. Jika digabungkan, kalimat ahlan wa sahlan berarti saya menerima Anda sebagai bagian dari keluarga kami dan kami dengan mudah menerima Anda tanpa menyulitkan urusan Anda. Jadi, pemilihan kata marhaban ya Ramadan itu mengandung arti bahwa kita menyambutnya dengan lapang dada, penuh dengan kegembiraan, tidak dengan menggerutu dan menganggap kehadirannya mengganggu ketenangan atau suasana nyaman kita. Marhaban ya Ramadan kita ucapkan untuk bulan suci itu karena kita mengharapkan agar jiwa raga kita diasah dan diasuh, diperbaiki guna melanjutkan perjalanan menuju Allah Subhanahu wa taala. Apa hikmah berpuasa? Nah, kita akan melihat apa hikmah dari puasa yang kita lakukan ini. Yang pertama, meningkatkan ketakwaan pada Allah Subhanahu wa taala. Bentuk takwa dalam ibadah puasa dapat dilihat dari hal-hal berikut. Orang yang berpuasa akan meninggalkan setiap larangan seperti makan, minum, berjima dengan istri, dan sebagainya. Hal ini dilakukan demi mendekatkan diri pada Allah Subhanahu wa taala dan mendapatkan pahala darinya. Orang yang berpuasa sebenarnya mampu untuk melakukan segala kesenangan, baik kesenangan duniawi yang dilarang selama sedang berpuasa. Namun, karena menyadari bahwa Allah Maha Mengetahui, maka ia menekan segala keinginan itu secara sadar dan sukarela. Orang yang berpuasa juga akan senang melakukan berbagai amalan yang menunjukkan ketaatan, dan ketaatan adalah jalan menggapai takwa. Lalu hikmah yang kedua adalah latihan untuk mengendalikan hawa nafsu. Dengan berpuasa karena Allah Subhanahu wa taala, seseorang diharapkan dapat menguasai dan mengontrol perbuatan-perbuatan yang dilarang. Dalam hadis qudsi Allah berfirman, yang artinya, Dia telah meninggalkan syahwat dan makanan karena Aku. Hikmah yang ketiga, berusaha merubah diri menjadi lebih baik. Dengan berpuasa akan timbul kesadaran dan keinginan dari
dalam diri untuk berubah menjadi manusia yang lebih baik lagi. Dalam keadaan berpuasa, orang cenderung ingin selalu berbuat baik pada sesama dan menjauhi segala larangan Allah Subhanahu wa taala. Hal ini adalah salah satu hikmah puasa yang baik, karena jika kita tergoda untuk melakukan perbuatan maksiat atau tercela, maka akan menjadi sia-sia pula ibadah yang telah dilakukan. Dalam sabdanya, Rasulullah bersabda, betapa banyak orang yang berpuasa namun dia tidak mendapatkan dari puasanya tersebut kecuali rasa lapar dan dahaga saja. Keempat, ikut merasakan penderitaan orang yang tidak mampu. Meningkatkan kepekaan perasaan terhadap orang-orang di sekitar yang kurang mampu atau miskin. Ketika berpuasa, orang akan merasa kelaparan dan kehausan. Dengan ini, seseorang akan merasakan apa yang selama ini dirasakan oleh orang-orang miskin, fakir yang hidupnya penuh kekurangan. Hikmah yang kelima, baik bagi kesehatan jasmani. Fakta bahwa berpuasa ternyata juga membantu meningkatkan kesehatan jasmani sebagaimana rohani. Dengan berpuasa, kebutuhan rohani akan kedekatan dengan Allah Subhanahu wa taala dapat terpenuhi dan oleh karenanya mendatangkan pula manfaat berupa pahala dan kebaikan jasmani. Berpuasa dapat membuat kesehatan jasmani seseorang jadi meningkat dan lebih baik. Hal ini dikarenakan ketika berpuasa, orang akan tidak banyak melakukan aktivitas makan dan minum sebagaimana biasanya. Hal ini membantu mengistirahatkan sistem pencernaan dalam tubuh selama sementara waktu. Juga memberi kesempatan bagi tubuh untuk mengeluarkan semua kotoran dan zat-zat berbahaya yang terdapat di dalamnya. Berikut adalah 6 cara menahan diri waktu berpuasa, sebagaimana yang ditulis oleh Imam Ghazali dalam kitab Ihya Ulumuddin. Materi ini sengaja disampaikan untuk kita yang sedang berpuasa agar puasanya mendapatkan pahala yang maksimal. Imam Ghazali menyampaikan 6 cara menahan diri ketika kita berpuasa. 1. Menahan pandangan dan tidak mengumbarnya pada hal-hal yang tercela dan dibenci, atau pada hal yang menyibukkan hati, sehingga lupa kepada Allah. 2. Menjaga lidah dari ucapan yang sia-sia, seperti berbohong, mengumpat, memfitnah, bertengkar, dan membiasakan diam, serta menyibukkan lidah untuk zikir kepada Allah. 3. Menahan pendengaran dari hal-hal yang dibenci agama. Setiap yang haram untuk dikatakan, haram juga untuk didengarkan. 4. Menahan seluruh anggota tubuh lain dari dosa. Perut dari makanan haram, tangan dari menganiaya orang lain atau mengambil yang bukan hak, kaki dari menginjak-injak hak orang lain. 5. Menahan diri untuk tidak makan berlebih-lebihan, walaupun dengan makanan halal. 6. Sesudah berbuka, hendaknya hati selalu berada di antara cemas dan harap. Ia tidak boleh terlalu takut saumnya tidak diterima Allah, tidak juga terlalu yakin bahwa puasanya sudah sempurna. Itulah 6 amalan yang kita jaga, sebagaimana yang dikatakan oleh Imam Ghazali. Dan menurut Imam Ghazali juga, tingkatan orang berpuasa bisa diketahui dari 3 jenisnya. Pertama, puasa orang awam, di mana kita berpuasa hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan intim tanpa ada rasa keimanan. Semata-mata hanya melaksanakan kewajiban. Ini adalah puasanya orang awam. Yang kedua,
Tingkatan orang berpuasa menurut Imam Ghazali adalah puasanya orang yang khas atau istimewa, di mana orang berpuasa tidak hanya meninggalkan makan, minum, dan hubungan intim, tetapi dia juga meninggalkan dari perbuatan buruknya, sehingga dia berpuasa dari kemungkaran, berpuasa dari kemaksiatan. Nah, yang ketiga ini adalah khawasul khawas, puasa yang sangat istimewa. Puasa ini adalah tidak makan, tidak minum, tidak berhubungan suami dan istri, meninggalkan kemaksiatan, meninggalkan kemungkaran, dan secara bersamaan dia tidak mengharap kecuali dari ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Demikianlah sekelumit kisah tentang menyambut bulan Ramadan dan beberapa hal yang perlu kita persiapkan, menjaga sikap, menahan diri supaya puasa kita diterima oleh Allah Subhanahu wa Ta'ala tanpa mengurangi pahalanya. Sekian, wallahu muwaffiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.